Gimana perkembangannya? Udah berapa bulan nggak ada perkembangan? Mana tuh PT Berkah hancur-hancur? Nggak ada hasil. Terus gimana keadaan kucingnya? Langsung saya kuburkan, Bu. Makanya agak sedikit lama. Kamu udah pastikan belum? Yang kamu kubur itu siapa? Kucing atau saya? Maksud Ibu? Aku pernah ditinggalkan tanpa kata, tanpa alasan. Sepi merasuk di hati. Kalau kau tahu betapa perih, hari-hari berganti gelap tanpa sinar kasihmu kembali. Tiba-tiba kau muncul lagi, mengajakku bersama lagi, kembali bersama kamu, menghapus rasa rindu. Meski sakit masih terasa, aku yakin cinta yang ada. Iya, Bang. Iya sih, Bu. Lagi ngerjain proposal yang kemarin. Dan kau udah lihat nggak? PT Berkah sekarang ratingnya tambah naik, tambah bagus. Bahkan di atasnya Jawara. Iya, aku tahu itu. Kenapa, Bang? Masih tanya kenapa? Iya. Ya gimana caranya? Perusahaan kita lebih tinggi dari perusahaan lain. Lebih bagus dari perusahaan lain. Gini, Bang. Bang Ipul dari dulu itu terlalu ambisi untuk ngejar paling nomor 1 di kota ini. Cuman menurut aku ya nggak perlu segitunya lah. Lagian rezeki udah ada yang ngatur kok. Dan Udah ditakar. kalau kita ngomong rezeki, bener sih apa yang kamu bilang. Tapi kita harus mengejarnya. Kita usahakan. Kalau kita udah bagus, gimana caranya kita lebih bagus dari yang lain? Kalau kita udah baik, gimana caranya lebih baik dari yang lain? Dari dulu aku udah berusaha kayak gitu, Bang. Aku juga ngelakuin banyak hal demi perusahaan ini. Abang tahu sendiri kan? Iya, aku tahu. Tapi aku saranin sama kamu, kamu harus mikir gimana caranya itu lebih baik. Kamu harus pahami itu semuanya. Banyak kompetitor di luar. Dan aku pikir mereka juga demikian. Paham kan? Terus strategi Bang Ipul sekarang gimana? Kamu masuk PT Berkah. Ngapain? Kau masuk ke sana. Ambil ilmunya. Langkah apa yang mereka lakuin? Ya, gitu Gimana cara. caranya? Kenapa bisa mereka ada di titik sekarang? Kalau perlu, hancurin aja tuh perusahaan. Biar nggak bersaing sama perusahaan kita. Gak gitu caranya, Bang. Terus, Harus kayak gitu. kalau kita nggak bisa lebih baik dari yang lain, ya kita harus hancurin yang lain. Biar nggak ada saingan. Ya, nanti aku pikirin caranya. Nggak usah banyak mikir. Masuk aja. Cari ilmunya di situ. Siap, Pak. Iya, sebentar lagi saya OTW ke situ. Ya, iya, baik-baik, Pak. Iya, see you, Pak. Selamat siang. Udah. Mbak Mary? Oh, Mas Erik. Ya, gimana, Mas? Ada keperluan? Katanya Mbak Mary manggil saya. Oh, iya, Mas. Tadinya saya butuh Mas Erik, tapi kerjaan sudah selesai kok di sini. Oh
Oh iya Mbak, sekarang saya mau nyampaikan tentang prospek dengan adanya Mbak Mary di sini, perusahaan baru dan udah bisa melejit seperti ini. Wah, saya bersyukur banget punya Alhamdulillah kalau seperti itu. punya CEO yang mau bener-bener ngerti sama bawahan dan loyal sama semua bawahan. Dan saya juga dengar dari teman-teman kalau mereka sangat senang Mbak Mary yang mimpin perusahaan ini. Ya syukur kalau kayak gitu Mas Erik. Saya juga nggak mau membandingkan sama siapapun. Maksudnya karyawan semuanya saya anggap teman di sini. Soalnya mereka juga kan per tim gitu. Jadi saya nggak enak kan kalau saya tuh beda-beda caranya ke mereka. Tapi nggak apa-apa Mbak Mary, kalau misalkan Mbak Mary membutuhkan atau kinerja kita memang harus ditingkatkan lagi dari segi apa, langsung aja Mbak Mary sampaikan ke teman-teman, terutama juga saya juga akan memandu mereka untuk jadi lebih baik dan sesuai arahan Mbak Mary. Iya, Jadi saya gugup nih ngerti. Mbak Mary. Kalau masalah kerjaan kinerjanya mereka di sini dan terutama Mas Erik itu masih oke kok buat saya. Oke, siap. Kalau gitu saya duluan ya Mas Erik. Soalnya saya mau ke Oh iya, klien. saya bakal menyampaikan juga satu hal untuk bodyguard-nya masih belum dapat Mbak Mary. Oh begitu, ya udah nggak apa-apa. Mungkin nanti ada yang lamar. Oke, siap Mbak Mary. Yaudah saya tunggu nanti buat infonya ya Mas Erik. Siap Mbak Mary. Aduh, Oh, Farhan, apain di sini? Aku kerja lah di sini. Kamu ngapain? Megang sapu? Kerja. Nggak salah nih. Kenapa? Kamu kerja sebagai apa di sini? Oh, B, kenapa? Sumpah. Emang kamu mantan aku? Ih, nggak mau. Aku juga gak mau sama kamu. Ih, selera aku bukan kamu lagi ya. Sama. Di, Deh. serius kayak gini doang nih. Terus, Jadi OB. masalah. Ya masalah lah. Aku sebagai mantan kamu malu tahu nggak sih? Selera aku sudah tinggi dibanding kamu. Dih, setinggi apa sih orang kamu aja masih jadi OB gini? Ih, punya selera jangan ketinggian, sadar diri. Kamu cuma OB. Lah, meskipun OB juga punya selera. Selera yang gimana sih? Ya udah, lanjut aja kerja, ngapain? Gimana? Udah ada jalan? Kebetulan PT Berkah itu butuh bodyguard. Kayaknya aku bakal masuk ke perusahaan itu untuk lamar jadi bodyguard, Bang. Ya, apapun, mau jadi apapun di situ. Yang penting kamu bisa masuk ke sana. Oke, Bang. Apalagi yang dibutuhkan itu bodyguard bosnya sendiri. Yang Bagus. kemana-mana akan terus bareng bosnya, jagain bosnya. Bosnya perempuan kan? Iya, Bang. Kalau bisa, kamu deketin dia, ambil hatinya. Bisa kan? Masa nggak bisa? Kita lihat aja nanti, Bang. Bisa lah. Aku juga nggak bisa nolak kalau Bang Ipul yang perintah. Walaupun caranya salah kayak gini. Nggak ada yang salah. Demi kebaikan perusahaan kita kok. Apa yang salah? Oke, Bang. Namanya juga bersaing. Nanti aku juga langsung ke PT Berkah untuk lamar jadi bodyguard. Ya udah, nggak usah lama-lama. Langsung berangkat aja. Oke, Bang. Cuma OB. Kamu di sini karyawan baru. Iya, aku emang baru sih, tapi ya nggak kayak kamu jadi OB doang. Setiap hari bakalan ketemu yang ngeselin. Ya emang kenapa? Aku juga nggak mau kali ketemu kamu tiap hari. Gimana pun caranya aku harus lewat jalan pintas nih biar gak ketemu. Jalan pintas apaan?
Bukan jalan raya kali. Ya udahlah lanjut. Wah, ini sih balik lagi. Kepedean banget sih. Mau ngobrol banyak di sini. Pede banget sih mantan ini ya. Ngapain juga? Ya aku ngapain juga ngomong sama kamu. Gak ada manfaatnya juga aku ngomong banyak sama kamu, kepedean banget sih. Mondar mandir. Kalau di kantor ribut-ribut kayak pacaran aja. Ini Pak, masa aku satu kantor sama mantan aku sih? Lagi kalian ini berarti mantanan gitu? Iya, saya mantan dia. Oh, berarti si Favan udah pernah pacaran sama Dewi ya? Iya, dulu. Nyesel tapi Pak. Aku juga nggak mau kali jadi mantan kamu. Kepedean banget sih. Mana ketemu lagi di sini. Tambah nyesel. Kerja kamu di sini sebagai OB, kamu tuh kemana kayak gitu? Udah Dewi, udah. Kalian di sini kan kerja nih harus bisa profesional. Oke? Tapi dia ngeselin Pak. Ya Ya udah. kamu lah. Malu jadi aku sih, cowok kok kayak cewek. Ya udah, gini. Kamu profesinya kan sebagai pembersih-bersih. Ya. Kamu karyawan di sini kan? Ya. Ya udah, kalian profesional aja. Di sini nggak usah libatkan hubungan kalian yang dulu. Paham? Masalah kamu mantan ini tuh kayak nggak usah dibawa ke sini, nggak usah ribut-ribut di sini. Lagian juga udah mantan kan? Tapi Nggak usah ngeselin. dibahas lagi. Tapi ngeselin meskipun. Kamu kali yang Nggak usah ngeselin. nyorot lagi nih ya. Profesional kalian di sini. Di sini kantor, oke? Ya udah mau lanjut saya. Ya udah, kamu lanjut kerja. Dewi kan lanjut. Bersih tuh, bersih. Ya udah Pak, saya lanjut. Astaga, handphone aku. Mas. Aduh. Mbak. Enggak apa-apa kan, Mas? Itu di dalam kan ada kaca tuh. Kenapa nggak lihat? Di belakang ada orang. Aduh Mas, saya minta maaf banget ya. Saya nggak ngeliat ke belakang dulu. Kalau misal barusan saya ketabrak, Nanti nabrak pintu Mbak. Iya untungnya nabrak pintu, pintunya nggak apa-apa. Kalau misal Mbaknya yang ketabrak, saya yang harus tanggung jawab Mbak. Aduh ya Mas, maaf banget ya. Saya Cuma minta maaf doang. Ya udah, Mas mau minta ganti rugi apa? Berapa ya udah saya bayar, gak apa-apa. 100 juta. Ya nggak gitu juga dong Mas, bercandanya. Barusan nawarin, terus udah disebutin minta ganti rugi berapa, kaget. Ya orang namanya pemerasan, sampai 100 juta gak kenapa-kenapa juga. Oh, banyak nyamuk ya? Modus banget sih, mana nggak ada nyamuknya. Barusan, Gini malaria ya Mbak, atau enggak? gini Mbak, kenapa saya minta ganti 100 juta? Karena nyawa itu nggak bisa dibeli pakai uang. Ingat ya, lain kali hati-hati. Ya udah ya. Maaf. Nggak apa-apa, jangan kayak gitu lagi. Tas aku ngapain sih? Astaga. Mas, makasih lagi ya. Udah nolongin barusan. Sama-sama lagi. Emang kapan yang bilang makasih tadi? Kok bilang makasih lagi? Masa grogi kali ngomong sama orang keren. Santai aja. Banget jadi orang. Kenapa? Enggak maksudnya baik banget orangnya. Hati-hati Mas. Kamu yang hati-hati. Duh. Untung aja nggak jadi kecopetan. Handphone. Permisi. Pak ya? Saya mau ketemu Pak Dinda. Apa ada di ruangannya? Tidak, keluar. Waduh, Ada apa?
ini saya minta tanda tangan aja untuk kontrak yang sebelumnya kan masih belum. Nanti aja. Tidak lagi keluar. Emang kemana? Iya, aku kasih tugas. Tugas? Iya, Seorang direktur ngasih tugas. aku kasih tugas buat masuk di PT Berkah. Kebetulan di PT Berkah ada lowongan buat jadi bodyguard katanya. Ngapain? Kan udah jadi dirut. Aneh-aneh aja. Kamu tahu, PT Berkah sekarang berkembang pesat. Bahkan ratingnya lebih tinggi dari perusahaan kita. Ya emang bener sih. Tapi namanya analisis, kita bisa pelajarin dulu. Mungkin dengan cara amati tiru modifikasi, siapa tahu Jawara bisa naik lagi. Kamu tahu aku kan? Dari dulu, perusahaan kita kalau menurun, apa yang aku lakuin? Sudah berbagai cara aku lakuin. Dengan cara Tapi yang satu ini, PT Berkah udah mulai melampaui kita. Ya aku mau, gimana caranya perusahaan kita lebih tinggi dari PT Berkah. Lebih baik, lebih maju, bahkan ratingnya lebih tinggi. Makanya aku nyuruh Didan buat masuk di PT Berkah. Aku suruh ambil ilmunya. Kalau perlu, dianjurin aja sekalian. Biar kita nggak ada kompetitor. cuman cara itu kayaknya kurang lebih terpuji deh. Seperti Faja gitu Pak. Kayak perusahaan-perusahaan lain dengan cara mengembangkan bisnisnya dengan Maksud kamu apa? ya mohon maaf Perusahaan aja, Pak. ini punya nenek moyang kamu. Enggak, maksudnya Kamu cuma kerja di sini. biar menjalin kerjasama bisnis dia lebih baik aja gitu. Kalau kamu nggak setuju, kalau kamu nggak sejalan sama pikiran aku di sini, silakan keluar dari perusahaan ini. Banyak yang masih mau kerja di sini. Ya Pak, mohon maaf Pak. Saya juga nggak terlalu membutuhkan kamu. Kalau omongan kamu kayak gitu, Mohon maaf tuh kata-kata saya salah. Saya pamit dulu. Oh ya, segera diluncurkan aja segera. Ya, sesuai dari arahan bos. Oke. Permisi mas. Ya? Siapa ya? Duduk, Ah, Mas, duduk. Oh iya. Saya Didan. Didan. Saya akan melamar jadi bodyguard di sini mas. Didan. Kok kayak pernah tahu nama ya? Didan. Sebenarnya nama saya dipanggil Yusta, cuman Didan itu nama kecil. Oke. Lamaran ya? Iya, lamaran. Oke. Oh, ini yang bodyguard. Betul. Oke. Oh, sementara masih tunggu aja dulu ya Mas ya, karena yang mau interview langsung bosnya langsung. Oh gitu. Karena bosnya masih keluar. Bodyguardnya bosnya langsung, jadi bosnya yang akan interview langsung. Ya, karena mungkin ya, selalu berbarengan sama dia. Oke mas. Otomatis dia yang tahu nanti karakternya Mas Didan itu seperti apa. Oke. Selama ini udah pernah pengalaman kerja? Udah. Saya nanya tapi ditinggal. Gimana sih? Mbak Mary Erik? baru datang. Iya, kenapa itu apa? Di depan barusan ada ini CV untuk yang lamar jadi bodyguard. Oh, udah ada. Ya, tapi aku lihat-lihat kayaknya nggak cocok Mbak jadi bodyguardnya Mbak Mary. Soalnya dia apa ya? Ganteng. Yang pertama, yang kedua dia putih bersih. Kayaknya bukan pernah jadi orang-orang bodyguard kayak gitu deh. Ya udah, yang penting dia kan berusaha. Kita harus lihat dong gimana potensinya dia. Tapi aku pikir dia nggak cocok Mbak Mary jadi bodyguard. Mending cocok jadi pacarnya Mbak Mary. Atau pasangan hidup gitu. Atau imam. Aduh. Ngapain Mas di sini? Ngelamar kerjaan di sini. Boleh duduk? Ya, duduk aja. Silakan. Kalau boleh tahu Masnya di sini ngelamar sebagai apa ya? Saya ngelamar bodyguard di sini, Mbak. Kayaknya kalau jadi bodyguard kurang cocok deh. Terus cocoknya? Cocoknya sih ngelamar aku aja.
Bisa aja Mbak. Mbak kerja di sini. Ya, aku di sini sebagai karyawan sih. Oh, Biasa. gitu. Ngapain genit-genit ke orang baru? Kok malah ikut campur sono, nyapu di depan. Gatel banget genit-genit ke orang baru. Kenapa cemburu? Terus? Ini kalian berdua ngapain ribut kayak gitu? Dia di sini OB, Mas. Oh, Terus si orang baru ini kenapa? Kok gatel juga ke Mbak ini? Mas, nggak salah ngomong kayak gitu sama saya. Ini buktinya berduaan. Gini, Kebersamaan. Mas, gini. Si Farhan. Saya memang tadi disuruh tunggu di sini sama Mas siapa tadi ya? Pokoknya adalah Mas yang duduk di sini. Saya nggak tanya namanya. Tiba-tiba Mbak ini nyamperin. Nah, ngobrol banyak lah sama aku, nanya-nanya, godain juga. Bukan saya yang godain ya, please. Kan tapi kan sama aja. Sama aja gimana, Mas? Apa sih Farhan? Ganggu kita Apaan aja sih deh. genit-genit. Kok cemburu? Emang Gak dia? tahu nih si dia. Dia emang mantan aku sih. Oh, Ya udah sana ya lanjut. jelas. Mantan aku sih dia nggak jelas banget. Dia masih sayang kali sama Mbak. Gak tahu tuh dia jadi pengganggu emang tiap hari. Ada aja. Ya udah sana lanjut. Mau kerja apa masih mau duduk? Saya belum kerja, Mas. Saya Dia baru masih mau interview. ngelamar di sini. Seharusnya kamu nyambut dia tuh baik. Kok malu jadi kayak gini sih? Dia tuh mungkin masih ada perasaan sama Mbak. Ya udah sana lagi kejar tuh. Ya udah deh, nggak jadi nih Nggak jadi apa? ngelamar akunya. Mbak, kita nggak kenal. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Masa nggak kepincut sih Mas? Ya udah Mbak ya. Saya lagi nunggu bosnya, mungkin siapa tahu bentar lagi datang. Saya harus interview. Ya udah Oke. deh, saya lanjut kerja aja deh. Ya bagus, harusnya sih Semoga gitu. keterima ya Mas. Biar bisa ketemu kamu terus gitu maksudnya. Ada aja karyawan di sini. Mas Erik makin kemana-mana ini omongannya. Coba lihat. Mending Mbak Mary langsung lihat orangnya aja deh, langsung di interview kayak gimana. Oh ya udah lain kali. Tapi kita itu tidak boleh ya melihat orang itu dari luarnya aja. Siapa tahu dia emang punya kepercayaan diri karena dia punya sesuatu dalam dirinya. Aku kan udah negatif Mbak Mer. Aku kan nyaranin untuk ke arah yang bagus, ke arah yang baik. Ya kan saya belum kenal sama dia. Tapi enak juga sih Mbak Mer kalau jadi bodyguard seumur hidup. Waduh. Udah. Yaudah, ayo ketemu sama dia. Saya penasaran juga. Boleh sih Mbak. Gimana ya? Udah berhasil? Pokoknya kamu jangan sampai gagal. Gimana pun caranya, kamu harus bisa terima di perusahaan itu. Terlebih, kamu juga punya basic bela diri kan? Itu gampang banget. Gampang diterima lah. Jadi bodyguard, kriteria kamu dapat banget. Pokoknya aku nggak mau tahu, kamu harus berhasil masuk ke perusahaan itu. Ya udah. Oke. Aku yakin Didan pasti terima. Selangkah lagi, perusahaan ini bakal melampaui perusahaan PT Berkah. Bahkan PT Berkah bakal lenyap. Erik, ini CEO di sini, Mbak Mary. Duduk aja Mbak. Oh iya. Oh jadi kamu? Kan tadi udah ketemu. Iya kan belum tahu namanya. Oh iya gitu ya. Kalau saya nggak tahu namanya. Oh, iya. Sian kan? Iya. Coba mukanya Mbak. Kenapa Mas? Saya dulu nih Mbak. Langsung Iya. video aja. Iya udah Mas. Oh sebelum gini. Perasaan tadi ada karyawan yang genit sama saya, bukan saya genit sama orang-orang sini. Mary. Didan. Tadi Senang kita bertemu sama kamu. Kembali. senang juga ketemu sama kamu lagi. Tadi
kamu hampir kecopetan dan aku yang tolongin. Iya. Ya. Saya minta maaf ya atas kejadian tadi. Saya sempat nggak sengaja mau kena kamu. Menurut saya itu yang salah sih, nggak apa-apa. Jadi kamu ngelamar bodyguard di sini? Betul, saya melamar jadi bodyguard. Sudah tahu kan jadi bodyguardnya siapa? Udah tahu, bodyguardnya ibu sendiri kan? Kemana-mana selalu bareng Bu Bos. Nah, kata Mas Erik, lo kamu itu nggak cocok jadi bodyguard. Karyawan ibu yang tadi juga bilang seperti itu. Cocoknya melamar dia katanya. Nggak tahu siapa namanya tadi. Karyawan di sini emang seperti itu. Kalau ngeliat cowok-cowok yang agak cool dikit. Ya udah. Perasaan biasa aja saya. Jadi, aku pengen tahu keahlian kamu itu seperti apa. Apa emang cocok jadi bodyguard? Tadi kan udah melihat kemampuan saya menghajar jambret itu, Bu. Iya. Masih belum iya. percaya. Basic saya itu boxing, Bu. Semuanya sih, bisa boxing, kickboxing, pencak silat pun juga saya bisa. Bagus, keren-keren. Makanya kamu sadar diri. Maksudnya sadar diri sih. Maksudnya percaya diri. Percaya diri. Nggak usah grogi, Bu. Ngomong sama saya, santai aja, Bu. Tapi kamu nggak punya pacar atau udah punya pacar? Kok nanya gitu? Enggak, maksudnya kan kerjaan kamu ini jadi bodyguard ya. Apalagi bodyguardnya aku nih, saya di sini, aku kan cewek. Takutnya pacar kamu itu ada masalah dengan kerjaan kamu. Oh, ya kebetulan saya jomblo, Bu. Aman jadinya. Bagus kalau gitu. Jadi nggak Bagus. akan ada urusan sama kerjaannya nantinya. Kalau ada masalah di luar. Oke, siap, Bu. Yaudah kalau gitu. Saya langsung kerja nih, Bu. Nggak perlu diinterview lagi, cuma kayak gitu aja. Kan cuma bodyguard. Oke. Aku juga udah tahu kemampuan kamu gimana. Oke. Yaudah. Selamat ya, selamat bergabung. Ya, makasih ya, Bu. Jadi besok jam 7 pagi nanti aku kirim alamatnya, alamat rumah saya ke kamu. Baik, Bu. Baik. Ya, kalau gitu. Saya mau ke ruangan saya dulu. Kamu bisa langsung pulang, gak apa-apa. Siap, Bu. Misi. Maaf. Maaf. Nggak apa-apa. Aduh, Nggak apa-apa. kepleset biasa hil saya. Iya. Nggak apa-apa kok, Bu. Hari ini Untung nggak- aja ada saya yang nangkep. Untung kepalanya nggak kejedot. Aduh, saya kaget banget. Makasih, tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aman, Bu. Beneran Udah aman. biasa saya. Soalnya beban saya berat. Beratan beban hidup saya, Bu, daripada Ibu. Tenang aja. Yaudah, kalau gitu saya Ya. nanti Ya. kirim alamatnya lewat telepon kamu ya. Oke, siap. Makasih. Kenapa jadi salting gini sih? Gimana sih? Dan jawab kalau orang nanya. Gimana perkembangannya? Udah berapa bulan nggak ada perkembangan? Mana tuh PT Berkah hancur-hancur? Nggak ada hasil. Bang, Kalau orang ngomong jangan main handphone. Nggak serius amat. Ini juga perusahaan kamu. aku masih belum masuk. Aku belum bisa untuk ngancurin perusahaannya. Aku bingung dengan cara apa. Kenapa belum bisa? Banyak cara. Lagian aku Salah juga, satunya juga dapetin hatinya yang punya. Bang, Yang punya kan cewek. Kamu dapetin hatinya dia gampang kan? gak segampang itu, Bang. Aku juga nggak tega. Aku nggak bisa dengan cara licik kayak gini. Sebenarnya dari awal aku nggak setuju. Cuman aku terpaksa aja ngelakuin ini. Kau dengar? Ini persaingan bisnis. Paham kan? Udah. Masa depan perusahaan kita tergantung dari kitanya sendiri. Kalau kamu nggak tegaan, jangan pernah bangun bisnis. Bang, gini ya, harusnya kita bisa bersaing secara sehat. Kita bikin gebrakan baru kayak di perusahaan kita. Mana ada persaingan secara sehat? Sekarang aku tanya sama kamu. Bisnismen,
perusahaan lain. Mana ada yang bersaing secara sehat? Bang, Nggak ada kan? Gini, oke, mungkin orang lain pada suka sama produk dari perusahaan Mary. Tapi juga banyak kok orang-orang yang suka sama produk kita, yang stay sama barang-barang kita. Kalau kita terus-terusan acuannya kayak gitu, secepatnya perusahaan kita bakalan bangkrut. Nggak mungkin, Bang. Kalau kita bikin gebrakan baru. Artinya kita itu santai, stay di tempat ini aja. Nggak ada perkembangan. Kalau kita bertindak kalah, hancur kita. Tahu ah. Aku harus ke PT Berkah. Selamat pagi, Bu. Jadi hari ini saya harus mengantar Ibu kemana? Udah jam berapa ini? Kamu gak ada jalan? Maaf, Bu. Saya sedikit telat karena di jalan ada kendala, Bu. Kendala apa kalau boleh tahu? Tadi saya nggak sengaja nabrak kucing, Bu. Kucing ya? Ya. Terus gimana keadaan kucingnya? Langsung saya kuburkan, Bu. Makanya agak sedikit lama. Kamu udah pastikan belum? Yang kamu kubur itu siapa? Kucing atau saya? Maksud Ibu? Kayaknya aku emang salah deh menilai kamu dari awal. Setelah aku mendengarkan ini. Gimana perkembangannya? Udah berapa bulan nggak ada perkembangan? Mana PT Berkah hancur-hancur? Maksudnya dari ini apa ya? Bu, itu pesan dari siapa, Bu? Coba kamu lihat sendiri handphone kamu. Mulai sekarang, kamu gak usah kerja lagi sama aku. Bu. Karena aku gak mau nerima orang yang mengkhianati aku. Bu, saya bisa jelasin. Dari awal saya sebenarnya nggak setuju sama abang saya karena menurut saya ini. Kalau kamu yang gak setuju dari awal, gak terusnya kamu masuk sini deh. Bu, sebenarnya sebelum-sebelumnya saya bisa ngancurin perusahaan ini. Buktinya saya selama ini nggak ngelakuin itu kan, Bu. Saya nggak berusaha untuk ngancurin perusahaan Ibu. Itu karena saya mulai cinta sama Ibu. Saya ngerasa nyaman sama Ibu. Aku gak akan percaya sama omongan kamu gitu. Kamu ngomong seperti itu cuma karena aku bisa ngeluh sama kamu. Oke. Artinya di sini udah jelas. Kamu mau menjatuhkan saya dan juga perusahaan saya. Oke. Kalau Ibu nggak percaya sama saya, tapi biarkan saya nunjukin sesuatu sama Ibu. Dan terakhir kalinya saya ngajak Ibu pergi ke suatu tempat. Oke. Di sini aku masih mau berbaik hati sama kamu. Karena kamu mau membela diri kamu sendiri. Oke. Ini pesannya siapa, Didan? Bentar lagi kamu bakal tahu. Ngapain kamu bawa dia? Ngapain bawa dia sini? Gini, Bang. Dari awal aku emang gak setuju sama suruhan Abang. Maksud kamu apa? Aku bawa Bu Mary ke sini karena biar semuanya jelas. Dari dulu aku nggak ada niatan untuk ngancurin perusahaan Bu Mary.
Dan sekarang aku bawa Bu Mary ke sini biar Bu Mary percaya. Dan sebenarnya perusahaan kamu yang mana sih? Bang, Ini perusahaan kamu. memang ini perusahaan kita. Dan kita bisa maju dengan cara kita sendiri. Gak perlu dengan cara menghancurkan saingan kita, Bang. Dan kamu datang bawa dia ke sini. Terus semuanya kamu bongkar. Maksud kamu apa? Aku udah cinta sama dia. Aku cinta sama Bu Mary. Kenapa? Ada yang salah? Yang harus cinta tuh dia, bukan kamu. Didan, sepertinya kalian harus urusin masalah kalian masing-masing. Enggak. Bang, banyak cara supaya perusahaan kita bisa berkembang. Sebenarnya kita punya pasar masing-masing. Tapi kalau pengen maju, bukan cara menghancurkan, tapi kerjasama. Sangat disayangkan sih dengan cara kamu yang seperti ini. Benar kata Didan. Lebih banyak cara biar kamu bisa bangkit dengan cara yang lebih rapi, yang lebih bersih, bukan dengan cara kotor kayak gini. Abang itu dari dulu terlalu egois. Selalu pengen nomor 1. Tapi caranya kayak gini. Salah. Kalau kamu emang mau perusahaan kamu makin naik, aku bisa kok. Aku bisa ngajuin kerjasama antar perusahaan aku dan perusahaan kamu. Oke. Mungkin aku salah. Karena aku terlalu ambisi. Bagus. Dan aku pikir apa yang kalian itu pikirkan itu benar. Bagus kalau abang Aku setuju. udah Kalau sadar. perusahaan kita menjalin hubungan kerjasama yang baik, kita bisa bicarakan nanti. Oke, saya pamit duluan. Buat masalah kerjasama, nanti biar sekretaris saya yang hubungin. Saya masih pengen ngobrol berdua sama ibu. Aku tunggu di luar ya. Saya minta maaf ya, Bu. Atas ulah saya, semua jadi kayak gini. It's okay. Dan ibu berbesar hati untuk bisa kerja sama kita. Untung aja kakak kamu bersedia dengan cara itu. Kalau tidak, aku bisa loh melaporkan perusahaan kalian. Makasih, Bu. Selepas dari kejadian ini, aku tidak salah menilai kamu. Ya walaupun kamu pertama kali masuk ke perusahaan saya dengan cara yang salah, niatnya maksudnya. Tapi dengan melihat ketindakan, maksudnya setelah saya melihat tindakan kamu yang sekarang, kamu cukup hebat. Bisa menentang kakak kamu. Saya juga makasih sama kamu. Karena kamu tidak melakukan hal yang salah seperti kakak kamu yang suruh. Dari dulu, saya selalu beda pikiran sama Bang Ibu, sama kakak saya. Saya baru berani sekarang untuk bilang itu ke Bang Ibu. Dan demi kebaikan perusahaan Bu Mary dan saya. Makasih ya, Bu. Udah mengerti. Apa benar alasan kamu
karena kamu jatuh cinta sama saya. Tapi ya udah. Lagian ibu biasa aja sama saya. Lupain Saya aja. tidak bilang seperti itu. Saya belum menjawab, Iden. Aku juga punya perasaan yang sama dengan kamu. Saya salah ngomong, Bu. Emang saya pernah bercanda? Itu artinya kita Aku nggak minta banyak syarat dari perusahaan kamu bekerja sama dengan perusahaan saya, kecuali kamu mau nikah dengan saya. saya siap, Bu. Kapan aja, Yakin? secepatnya. Kan saya cinta sama Bu Mary. Cinta yang tulus membawa kita